Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar memahami firman Tuhan dengan benar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, judul firman Tuhan untuk hari ini adalah jangan takut terhadap penderitaanmu. Kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Semua orang pasti ingin dalam kehidupannya tidak mengalami penderitaan. Semua orang pasti ingin hidupnya selalu baik-baik saja. Semua orang pasti menginginkan hidupnya selalu berhasil, selalu sehat. Namun kenyataan hidup yang kita harus hadapi adalah kadang-kadang kita harus menderita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita menderita. Dan Tuhan betul-betul mengerti akan keadaan itu. Tuhan tidak berjanji kepada kita bahwa bersama Tuhan tidak ada masalah sama sekali, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Tidak demikian. Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai kita. Itu adalah janjinya yang pasti. Kekasih Tuhan, kalau kita baca di Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ya tepatnya ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 tentang jemaat di Smyrna. Di ayat yang ke-10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-10 dimulai dengan kata jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kekasih Tuhan, kalau kita belajar tentang jemaat di Smyrna, kita akan memahami bahwa ini adalah jemaat yang luar biasa. Bahkan di bagian ini adalah salah satu jemaat yang dipuji ya karena kesetiaan mereka. Nah, kita tentunya tahu dalam sejarah gereja tercatat satu martir yang luar biasa, yaitu Polikarpus. Polikarpus adalah seorang pastor dari jemaat di Smyrna yang akhirnya terbunuh ya sebagai martir. Dia dibakar di sebuah tempat keramaian atau di pasar karena tidak mau mengutuk Tuhan. Ini adalah jemaat yang setia. Namun Tuhan berkata di ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kekasih Tuhan, sebagai jemaat yang setia, tentunya kita kalau berpikir secara logika, jika Tuhan ada menyertai mereka, ya mereka akan berhasil, mereka akan bahagia, tidak mengalami kendala dan masalah. Tapi tidak demikian. Kenyataannya adalah jemaat ini juga mengalami penderitaan. Jemaat ini juga mengalami masalah, tekanan-tekanan harus mereka hadapi dalam hidup mereka berjemaat. Tapi satu hal yang penting di ayat yang ke-10 adalah Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini adalah kalimat penting sekali bagi jemaat di Smyrna. Jangan takut. Kata jangan takut ini diungkapkan oleh Tuhan kepada jemaat. Tentunya ini adalah kalimat perkataan yang begitu penting sekali buat jemaat di Smyrna. Inilah yang membuat mereka sanggup menghadapi begitu banyak hal yang harus mereka hadapi. Tekanan-tekanan. Karena selanjutnya diberitahukan
kepada mereka bahwa beberapa orang di antara mereka akan dipenjara. Nah, ini adalah masalah, ini adalah tantangan, ini adalah persoalan yang harus mereka hadapi. Tapi mereka bisa hadapi itu semua karena Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut." Kata "jangan takut" yang keluar sebagai firman Tuhan, tentunya ini membuat jemaat menjadi berani menghadapi segala yang harus mereka hadapi. Mereka menjadi jemaat yang tangguh karena Tuhan yang berkata jangan takut. Dan mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka percayai yang mengatakan jangan takut adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup lakukan segalanya bagi mereka. Sehingga mereka percayaan mereka semakin kuat dengan perkataan Tuhan jangan takut. Mereka siap dan berani menghadapi segala sesuatu yang harus mereka hadapi karena mereka percaya ada Tuhan bersama dengan mereka. Dan Tuhan berkata hendaklah engkau setia sampai mati. Karena Tuhan berkata aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Kekasih Tuhan, yang mengatakan jangan takut adalah Tuhan. Sebab itu apapun yang harus kita derita sebagai orang percaya, penderitaan apa yang ada di depan kita, kalau Tuhan berkata jangan takut, percayalah bahwa Tuhan memang ada menyertai kita. Jangan takut bukan hanya sebuah perkataan, tapi tindakan Tuhan jelas bahwa Tuhan selalu menopang kita, menolong kita, selalu membackup hidup kita, memprotek kita, sehingga persoalan, masalah, tantangan hidup seberat apapun, percayalah kita akan baik-baik saja bersama Tuhan yang luar biasa yang jadi pembela kita. Kekasih Tuhan, apapun yang sedang kekasih Tuhan alami hari-hari ini, mari jangan takut terhadap penderitaanmu. Tuhan ada menyertai engkau, dan Tuhan yang sanggup menolong engkau, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup memberkati, Tuhan yang sanggup memproteksi kehidupanmu. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Karena Tuhan yang menjanjikan penyertaan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu semakin memberikan kami kekuatan untuk tetap bertahan apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Kembali hamba berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau menolong kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, yang mengalami sakit diabetes, yang mengalami sakit asam urat, yang mengalami sakit paru-paru, sakit jantung, sakit stroke, juga yang mengalami gagal ginjal, yang mengalami sakit liver. Kiranya Tuhan juga menolong yang mengalami saraf terjepit, yang mengalami sakit di kepala, yang mengalami sakit pada tulang, yang mengalami sakit lambung. Kiranya Tuhan menjangkau, menjamah. Yang mengalami sakit kanker juga Tuhan tolong, jangkau dan jamah. Berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat kekasih Tuhan yang mengalami masalah dalam rumah tangga, baik itu hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan mertua dan menantu, hubungan dengan keluarga yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Berdoa juga buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk masalah ekonomi. Kiranya Tuhan tolong usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan tolong mereka yang sedang mencari pekerjaan agar ada pemulihan secara ekonomi terjadi. Kami juga berdoa Tuhan menolong buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan memberkati buah kandungan mereka untuk mendapatkan keturunan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan menolong berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, ikatan-ikatan dosa. Kiranya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan di subscribe, like, komen, atau di share. Bagikan video-video di channel ini kepada kekasih Tuhan yang lain agar memberkati mereka juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.